Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallahi bida'watihi wa man tamassaka bi sunnati rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Donald Prilano ya. Sayanya saya ganti Ana aja ya. Karena nanti ngobrol sama yang di sebelah nih, ya nanti ngobrolnya pakai Ana dan antum. Ya, saya dan kamu itu dalam bahasa Arab Ana dan antum. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi ya, bertemu dengan salah satu orang hebat yang ada di Bangka ya, yang Ana kenal, yang luar biasa pokoknya. Nanti kita cari tahu luar biasanya dari mana. Ya, selanjutnya kita nggak boleh lupa ya. Sering orang tuh lupa untuk bersolawat ya, padahal solawat itu sebentar. Ya. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berharap di hari akhir nanti ya kita mendapatkan syafaat dari beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Untuk lebih jelasnya kita kenalan dulu ya sebelum mulai ngobrol-ngobrol santainya. Boleh kenalan diri dulu nih. Namanya siapa? Terus sekarang aktivitasnya ngapain aja? Itu silakan. Baik Pak Dona, terima kasih. Alhamdulillah hari ini bisa masuk ke vlognya Pak Dona dan diundang langsung melalui via Zoom. Alhamdulillah bisa berkenalan juga, bisa masuk vlognya orang yang paling luar biasa di Bangka Pinang. Salah satu di Satama. Baiklah Pak Dona, hari ini teman-teman semua, karena hari ini puasa yang sudah ke-10 kali, kenalan dulu sama antum semua, sama Ana Rudi Hartono. Ana sekarang salah satu guru di sekolah SD kita kalau Bangka Pinang. Saat ini dipimpin langsung oleh Pak Dona. Alhamdulillah bisa bergabung di situ dengan orang yang luar biasa. Dan saat ini aktivitasnya ya mengajar, walaupun kebanyakan mengajarnya di rumah, work from home. Itu aja Pak Dona. Oke, nah udah kenal ya, berarti namanya tadi Pak Rudi Hartono. Ya, gelarnya sarjana pendidikan, ya lulusan dari IAIN ya. IAIN Syekh Abdul Rahman itu ya. Bukan, kami dulu masih lain, sekarang udah IAIN. Oke, jadi beliau ini guru agama, guru Ana juga nih ngomong-ngomong. Kalau dengan guru. Nah, karena beliau ini guru, ya kita bakal tanya-tanya nih. Nah, beliau Ana kenal sebagai Qori. Ya mungkin nanti kita akan lebih dalam menggali. Sebenarnya ada nggak sih tips dan trik yang apalagi buat Ana nih, ya yang mungkin ya kualitas baca Qurannya masih belum bagus, gitu ya, masih banyak belajar. Nah, Pak Rudi mungkin nanti bisa ngasih tips dan trik. Apa ya, kalau kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, Pak Dona siap pokoknya hari ini. Soalnya Ana tuh dapat kabar kalau Pak Rudi itu kan Polri yang terkenal lah di Bangka Tengah. Ya kalaupun nggak terkenal, cukup dikenal. Karena beberapa kali izin dari sekolah kan menjadi juri ya, bahkan juga mengisi kegiatan-kegiatan kalau ada acara tilawah begitu, Masya Allah. Senang, kita bangga gitu. Sekolah tuh antum termasuk yang dibanggakan. Jadi malu. Tapi kan nggak boleh malu. juga berbangga diri ya. Kalau membanggakan boleh, berbangga diri nggak boleh. Siap. Oke, pertanyaan pertama nih buat Pak Rudi. Kita tanya jawab aja nih, Q&A bahasanya ya. Q&A di vlognya Pak Dona ini ya. Apa Pak Dona? Alasan tersendiri nggak dulu kenapa sih kok bisa sampai sekarang bisa serius gitu jadi Polri? Iya, gini sih ceritanya Pak Dona. Kalau dulu kan anak itu termasuk yang agak terlambat bisa belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Di usia SMP itu kelas 1 belum bisa sama sekali baca Quran. Jadi baru belajarnya itu di kelas 6, masih Iqra di kelas 6. Jadi agak sedikit terlambat untuk bisa baca Quran di kelas 6. SMP kelas 1 itu masih Iqra, kalau nggak salah di Iqra. Nah naik kelas 2 udah mulai lanjut ke Al-Quran.
Jadi dulu kalau masuk TPA sore itu sama ustadznya itu salawatan dulu bareng-bareng sama-sama dengan murid teman-teman yang lain. Itu pas sudah dipindahin Al-Quran, oh ternyata ada pembelajaran namanya pembelajaran seni tilawah Al-Quran. Nah itu mulai muncul tuh seneng kok, tapi kan saya bacanya masih terbata-bata. Tapi ternyata terus belajar sama ustadz yang di TPA, lama-kelamaan tertarik, disuruh baca, disuruh tes teman-teman yang lain. Oh ternyata saya punya bakat di situ, kata ustadz sana yang di TPA itu. Mulai tuh tertarik di situ, belajar sedikit, walaupun awal-awalnya masih sangat kesulitan sekali karena susah. Pertama untuk tilawah itu butuh pernapasan, memang itu pernapasan. Yang namanya kita masih TPA itu masih bacanya juga masih belum lancar, belum begitu lancar, tapi semangat tidak ada. Terus diajari sama ustaznya, akhirnya udah mulai masuk pembelajaran seni tilawah Nagom Al-Quran namanya. Itu mulai muncul pada juga. Jadi awalnya muncul mau belajar tilawahnya, baru sering-sering kesini, sering-sering belajar. Ada beberapa juga yang sudah menjadikan anak muridnya di situ. Jadi situ anak mulai tertarik mulai pada. Oke, tadi Ana dengar masalah bakat nih. Emang nggak semua orang bisa jadi qori ya? Maksudnya nggak bisa baca dengan tampil gitu, seperti orang yang MTQ itu kan tampil banget ya. Juga ada yang luar biasa, tinggi, panjang nafasnya. Apakah nggak semua orang? Apa orang-orang yang berbakat aja dibakat? Untuk tilawah baca Quran semuanya bisa kok, dan perlu pembelajaran, hanya perlu dilatih saja. Yang pertama yang dibutuhkan selain suara, nafas. Nah kalau dilatih pernapasan, kemudian suara juga bisa dilatih, itu semuanya bisa dilatih. Tapi masalah semua kan punya ciri khas masing-masing. Ada yang suaranya tipenya keras, ada yang melengking, ada yang agak susah naik. Semua tipe-tipe suara, tapi semua tipe suara itu bisa kok untuk belajar tilawah. Tilawah kan nggak harus teriak juga, bisa bacaan tartil juga bisa. Nah, kebanyakan kalau tartil semua tipe suara itu bisa. Oke, berarti Ana juga bisa belajar nih sama Barudi nih. Nah, kalau belajarnya bukan sama Ana nanti pada sama-sama belajar. Oh, Barudi ini rendah hati sekali. Oke, Pak Rudi ngomong-ngomong tadi kan ngomongin soal guru nih. Pak Rudi emang udah berapa guru sampai sekarang tuh udah ada berapa guru? Pertama belajar itu tadi udah disampaikan di awal, Ana belajarnya di TPA sama guru Ana juga salah satu sekarang ini pimpinan pondok di buku itu. Nah beliau itu punya pengalaman juga di bidang tilawah. Walaupun basicnya nggak di qori, tapi beliau itu ikutnya di kayak ikut pahmil. Nah awal-awal pas masa SMA itu ikut pahmil, jadi punya pengalaman, sering belajar juga untuk seni tilawah. Nah jadi beliau itu memahami macam-macam irama nagom dalam Al-Quran. Jadi anak pertamanya belajar sama beliau. Itu perjuangan belajarnya luar biasa, karena dulu itu aksesnya belajar tuh ya kalau masih SD, SMP itu kan masih jalan kaki kemana-mana, apalagi di kampung Ana pada. Jadi rumah Ustadz Ana itu lumayan jauh, dan waktu itu masih hutan belantara. Jadi kalau berangkat belajar itu ya malam-malam lari, aduh. Tapi karena semangat itu nggak jadi beban, jadi kok suka seneng ya. Nah itu mulainya muncul deh belajar. Akhirnya belajar basicnya dulu, belajar tilawahnya dulu, belajar ngatur suara dulu. Kemudian yang paling penting belajar tajwid. Walaupun sekarang masih terus belajar, banyak pembenahan, karena dalam tilawah itu yang paling penting itu ilmu tajwidnya. Kalau yang lain irama dan suara itu hanya sebagai pelengkap aja. Itu Pak Dona. Jadi guru Ana pertama. Seru banget ya. Tapi tadi kan Ana minta ini nih sebutin nama gurunya. Mungkin antum masih ingat gitu berapa guru? Boleh disebutin. Pertama guru Ana itu namanya bapak-bapak lah ya. Sekarang alhamdulillah masih bisa lihat di jumping rumah Ana. Itu Ana belajar masih pakai mengkadang itu. Nah itu namanya Bapak Tagur kalau nggak salah Pak. Itu masih ingat Ana, Bapak Tagur. Kemudian guru Ana yang kedua, kalau di TPA
PA sih gurunya kan ganti-ganti nih Pak Don. Jadi banyak. Tapi kalau anak belajar tilawah itu sama pimpinan pondok itu namanya Ustaz Masjid Harun. Nah, kemudian setelah belajar sama beliau, saya kan udah lulus. Nah, kemudian ketika kuliah juga sempat belajar sama Ibu Heni. Ibu Heni itu di Payak Benua. Nah, beliau itu tidak hanya menguasai tilawah, beliau juga sudah menguasai ilmu qiraat sab'ah. Jadi sedikit belajar sama beliau walaupun nggak full, tapi satu minggu tuh 1 kali atau 2 kali. Kemudian belajar lagi sama guru anak yang di Pangkal Pinang, Pak Soehardi. Nah, beliau itu emang suaranya luar biasa. Jadi saya belajar teknik gimana sih suara itu, kalau nada tinggi gimana, ngaturnya nada rendah gimana. Nah itu saya sampai sekarang pun masih belajar. Ada lagi? Guru banyak, tapi guru tilawahnya cuma 3. Oh, siapa sampai tuh? sekarang. Tadi Ustaz Masjid Harun, Bu Heni sama Ustadz Suwarti. Oke, berarti itu jasanya luar biasa ya. Pak Don, benar Ya, banget. bisa dihitung-hitung, berarti itu bisa jadi amal jariah beliau nih. Bener banget, Pak. Ya karena kan kita di sekolah itu sering dengerin antum baca, jadi kan dapat tuh, ngalir tuh. Yang baca dapat pahalanya, kita juga dapat pahalanya, masya Allah. Alhamdulillah. Beliau guru-guru kita semua selalu sehat ya Pak Don ya. Amin amin ya Allah, amin. Tadi kan Ada antum juga ngomongin soal jenis-jenis qiraah tuh, ada qiraah sab'ah. Sebenarnya yang antum tahu ya, sejauh yang antum tahu ada berapa jenis sebenarnya Pak Budi? Banyak, ada 7 yang qiraat. Tapi kalau untuk seni tilawah Pak Don, kita bahas tilawah. Kalau seni itu kan, jadi saya ingat hadisnya sekali bahwa Zainul Quran di aswatikum, itu saya mulai tertarik baca Al-Quran itu dengan suaramu yang indah. Jadi ketika itu jelasin sama guru anak bahwa sebagus-bagus suara itu ya hanya untuk baca Quran. Walaupun saya dulu agak ngeyel, saya kan tidak hanya tertarik dunia tilawah tapi dunia seni nasib. Jadi gitu-gitu bisa nambah pengalaman. Salah satu di guru anak bilang seni tilawah itu awalnya kita pelajari itu di tahap awal, tahap dasar. Nah, kita memahami tahap dasar, jadi belum boleh belajar ke yang lain. Pokoknya kuasai itu dulu. Nah, berapa bulan baru pindah ke yang lain yang berikutnya. Salah satu juga bisa belajar ke qiraat sab'ah. Itu baru untuk cabang tilawah. Kalau boleh tahu nih, antum bisa sebutin nggak qiraat sab'ah itu apa aja? Karena ada 7 ya berarti ya. 7. Nah, lupa juga nih, sampai ke 7 pada saya baru belajarnya baru tahap 2. Ada qiraat sab'ah, riwayat qolun itu baca misalnya kalau qolun ada imam warah. Nah, ada 3 qiraat dan dari kumpul yang saya pelajari baru 3 itu. Jadi gimana para sahabat dulu membaca Al-Quran, menyetor hafalan kepada Rasulullah itu ada dialek yang berbeda. Nah, itu dipelajari. Ada imam-imam tersendiri dialeknya. Nah, ada yang baca misalnya kalau imam warok itu, kalau kita baca biasa itu kan wadduha. Nah, kalau di imam warok ada yang baca wadduhe. Itu kenapa? Ternyata ada riwayat imamnya tersendiri. Itu yang masih kita pelajari. Walaupun secara teori itu kita tidak bukan, karena buku-bukunya pun bahasa Arab semua, dengan bahasa Arab kita terbatas. Jadi agak secara teori itu agak sulit. Tapi kalau berpraktekkan sama gurunya itu lebih gampang dan mudah ternyata. Ternyata belajar qiraat itu memang harus alati. Sekarang sudah banyak buku-buku jual, tapi kalau nggak sama gurunya beneran susah pada kalau anda sampaikan prosesnya. Ya, berarti kalau belajar tilawah atau belajar apapun emang mesti dengan guru ya, tidak sendiri ya. Kalau tilawah sekarang media kan udah bisa sekarang udah dimudahkan dengan media. Kita bisa udah lihat YouTube. Yang penting untuk seni tilawah itu kita pahami dasarnya. 7 lagu itu, 7 irama harus kita pahami ya. Nanti untuk mengembangkan variasi itu bisa lewat YouTube atau belajar langsung. Oke, lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Pak Rudi boleh dong ngasih tips dan trik nih buat pemula ya, buat yang pemula baru mau mulai
jadi qori ya, mau belajar tilawah, itu apa aja nih yang mesti dipersiapkan dan apa aja yang mesti dilakuin yang sampai jadi seperti Pak Rudi? Nah, boleh silakan. Kalau pengalaman anak dulu, Pak Don, pertama itu emang harus jangan sampai kayak anak kan, baca Qurannya juga masih dulu usia SMP itu masih belum bisa lancar baca Quran, masih terbata-bata. Jadi diusahakan pertama itu baca Qurannya dulu dilancarkan, kemudian ilmu tajwid segala macam, fasoha. Itu kalau sudah bagus, sudah lumayan bagus, itu bisa mempermudah nanti untuk belajar tilawah. Tinggal melatih suara dan nafas. Nah, suara dan nafas itu banyak kok pelatihannya, bisa dilakukan dengan cara apapun. Misalnya dengan melatih suaranya sering teriak dalam artian dilatih, nggak teriak sembarangan. Kemudian kita melatih nafas. Saya dulu melatih nafas juga banyak caranya. Nah, kalau caranya nanti langsung ke sungai aja, ya udah nyelam tuh di sungai. Nah, hitung nanti berapa detik kitanya, berapa itu setiap hari atau seminggu 3 kali. Itu bisa ngelatih pernapasan. Suara juga gitu, boleh teriak di dalam sungai, kan gak ada yang kedengeran. Itu cara melatih suara biar suara punya kekuatan powernya gede, itu bisa dilatih. Itu semua saya pelajari pas ketika masih belajar tilawah pada. Oke, selain itu ada lagi nggak? Bisa dengan olahraga, pada kalau mau napasnya bukan panjang sih, bisa mengatur nafas. Jadi nafas itu sama aja, hanya kita mengatur bagaimana sih nafas itu kalau kita keluarkan. Karena nafas yang paling bagus itu pernapasan dada dan pernapasan diafragma untuk tilawah. Pernapasan perut itu kurang tepat untuk tilawah, tapi pernapasan dada dan diafragma itu sangat bagus. Kenapa? Karena di situ bisa diatur nafas. Suara kita juga lebih plong. Nah, jadi ada tiga suara, tipe nafas suara juga, pernapasan juga di dalam seni tilawah. Pernapasan dada, pernapasan diafragma, dan pernapasan perut itu sangat penting. Semua konsornya itu pasti gunain semua 3 pernapasan. Wah, ini kalau dibahas bakal panjang ya. Tapi seru nih. Ya seru kalau bahas beginian ya, karena ini ilmu banget nih. Menurut anak sendiri ini ilmu ya. Anak sendiri sampai sekarang juga ya masih belajar baca. Untuk nada-nada mungkin kayak yang ada di MCQ mungkin belum ya, kayak antum mungkin belum. Oke, nah boleh nggak nih kita request Pak Rudi? Kita request bacaan Pak Rudi, boleh nggak? Biar berkah nih pertemuannya, gimana? Bacaannya Ya. Boleh ya? Ini Al-Kautsar gimana? Al-Kautsar Boleh, Pak. Boleh ya? Nah, nanti untuk tilawah itu biasanya kan ada MCQ itu perlombaan. Kalau perlombaan itu kalau dilombakan, karena sekarang kan sudah ada internasional. Jadi untuk ujian langsung salah satu punya kegiatan seperti itu. Kalau di tilawah atau kalau biasanya juga diatur irama sudah tersusun. Kita mulai dari mana? Kita dengan irama apa dulu. Nah, kalau kita biasa setiap kalau kita baca biasa, misalnya kita diundang di dalam suatu acara dulu baca Quran, ya kita bisa ngepasin irama apa yang mau dipakai, asalkan suara kita di situ sesuai dengan nafas. Oke, sekarang Pak Rudi mau baca surat Al-Kautsar dengan apa nih? Dengan gaya apa? Dengan irama apa? Ya, boleh nanti pada anak-anak mau baca sama dengan Bayati. Bayati itu nada awal, nah, tapi ada tingkatannya. Bayati sendiri ada 6 tingkatan, sampai 6 tingkatan dasar. Namanya kalau di istilah dalam tilawah itu koror. Jadi ya, nama koror itu suaranya suara dasar, paling rendah. Nah itu. Tapi kalau kita baca untuk kegiatan itu nggak perlu semuanya diambil. Ambil satu-satu. Misalnya basmalahnya anak mau ambil yang Bayati, tapi Bayatinya Bayati Suri. Masuk ayatnya anak mau ngambil soba. Jadi kami bacakan sama Pak Ali kemarin. Nah itu irama soba. Oke. Nanti boleh diumum Pak Ali, kita bareng lagi Pak Don. Boleh, iya. Oke, sekarang silakan Pak Rudi. Kita mau dengar dulu nih. Siap. Jadi pertama yang harus kita lakukan itu cara ngambil nafas. Ngambil nafas itu penting ternyata. Kalau kita ngambil nafasnya cepat, nah itu pengaruhi nafas. Jadi ada triknya. Untuk pengambilan nafas pun kita harus gunakan pernapasan diafragma. Diafragma itu di sini. Jadi ngambilnya pun, nah itu
Itu Pak Don. Sekarang mulai Pak Don ya. Oke, boleh, Contoh boleh. Lanjut. baca surah Al-Kautsar, iramanya Bayati Suri. Misalnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu masuknya ke Bayati Suri. Nah, baru kita masuk lagi. Misalnya mau masuk hijaz. Inna a'tainakal kautsar Allah. Washolli lirabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar. Itu sedikit aja Pak Don, karena lagi puasa nih kayaknya. Emang segitu Alhamdulillah, nggak apa-apa, Masya Allah, barakallah. Luar biasa Pak Rudi. Ya, kalau cuma dengerin enak ya, ternyata banyak juga yang bisa dipelajari. Nah, mau nanya lagi nih Pak Rudi. Pak Rudi pernah nggak ada perasaan berbangga berlebih-lebihan ketika tampil atau ketika membaca? Itu ada nggak kira-kira godaan setan seperti itu? Kalau awal-awal itu dulu Pak Don, iya, karena kan berlomba-lomba kan mau cari yang terbaik gitu kan. Awal-awal kita belajar itu ada Pak Don, pasti awal-awal belajar itu pokoknya gimana sih kita mau dilihatin. Nah, apalagi kalau diundang kan di salah satu acara gimana. Suka kesel kalau ngajinya nggak maksimal kan. Apalagi kalau di depan tuh ada agak kesel. Kenapa ya? Intinya itu kurang ikhlas. Nah, ingin dilihat lebih itu kalau awal-awal dulu masih banget. Tapi kesini karena sering belajar kan juga belajar lagi gitu ternyata sampai segini pun alhamdulillah hal-hal itu sudah banyak berkurang pada. Masih ada tapi banyak berkurang tapi masih ada gitu. Kalau masih adanya 1% mungkin aja. Ada ya. Itu pada enak kan mau nampil yang terbaik nih, nampilkan di depan ya. Gimana nanti ada perasaan kayak gitu ah. Gimana ya nanti ya kalau dipakai irama ini nanti kepleset. Itu masih ada perasaan kayak gitu. Padahal kita baca juga mata-mata artinya hanya mengisi yang mendengarkan itu gimana caranya mereka terpaut hatinya ingin membaca di Al-Quran. Intinya kan di situ sebenarnya. Tapi terkadang ya ada aja cara jin itu untuk menggoda, salah satunya dengan hal-hal seperti itu. Berarti emang penting ya niat karena Allah itu penting ya. Dan makanya dari awal kita belajar harus niatkan paling niat itu karena Allah. Makanya sebenarnya udah ada beberapa yang nggak mau lagi ikut kayak tilawah karena itu mungkin mereka punya pemahaman sendiri. Oh, oke. Kalau gitu kita nggak bahas lah, kita bahas tentang antum aja nih. Oke. Nah, Pak Rudi udah berapa tahun nih jadi qori atau bertilawah gitu? Saya tuh aktifnya baru sih pada sebenarnya udah belum lama, tapi belajarnya udah lama. Karena belajar tadi senang aja. Kalau dulu kan rame-rame, makanya udah ikut dulu baca. Keringan awalnya mulai muncul tuh pertama ikut tadi diikut sertakan oleh guru anak apa itu kan masih awal-awal belajar tuh belum pede sama sekali kan. Jadi ketika naik mimbar tilawah itu itu pengalaman yang luar biasa. Loginya pokoknya badan tuh gemeter semua itu awal-awal. Setelah lama-lama pengalaman di belajar terus, ada pelatihan mulai seringan. Karena mulainya itu pada tahun 2009, tapi 2009 itu belum ikut tilawah, ikut
kecil itu kita bacanya cuma potong-potong aja. Nah, pengalaman itu di 2009, 2010, 2011 dan sampai sekarang. Alhamdulillah. Oke, lanjutan nih. Kan udah lama nih, udah cukup lama ya kalau dihitung itu dari 2009. Hitung-hitung udah 11 tahun ya. 10 atau 11 tahun Pak Rudi menjajaki dunia tilawah nih. Sejauh ini udah menyabet juara apa aja nih? Nah, mungkin yang gengsi aja lah, yang bergengsi aja yang disebutin. Iya, biasa aja sih Pak. Kalau prestasinya malah masih di daerah-daerah. Karena untuk tilawah sendiri seluruh Indonesia itu kalau Bangka Belitung masih perlu sangat belajar sekali. Sama kita dari di dialeknya, dari bahasa Arabnya mungkin ya. Saya masih di daerah-daerah aja. Paling itu kan pernah antar pelajar dulu, antar mahasiswa ikut pionir. Itu di mana ya, kalau nggak salah di Medan 2010. Itu hanya sebagai peserta aja, peserta tapi kalau untuk menyabet piala itu masih paling tingginya provinsi. Oke, berarti yang bergengsinya, yang paling bergengsi yang pernah Pak Rudi dapat itu di tingkat provinsi ya. Nah, oke, alhamdulillah. Oke, mungkin terakhir nih Pak Rudi, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang baru belajar ya, mungkin belajar baca Quran atau mungkin belajar bertilawah gitu ya, menjadi qori, itu ada nggak pesan-pesannya nih, saran dari Pak Rudi? Silakan. Mas dari Pak Don sampaikan tadi ya, di awal kita harus niatnya dulu, niatnya kemana. Setelah kita belajar dengan niat yang baik, Allah memudahkan. Allah memudahkan mau belajar, mau nantinya arahnya ke mau tilawah atau ke mau hafiz. Nah itu pertama perbaiki niatnya. Kita belajar Al-Quran untuk Allah semata-mata, kita belajar Allah. Kemudian ngajinya juga. Kalau sekarang Pak Don ya, anak-anak kita di TPA itu kan kadang sering kalau udah lulus TPA, udah itu udah mau lagi ngaji. Udah saya udah lulus, mau belajar karena Al-Quran itu nggak bakalan habis kita pelajari. Kita udah belajar bacanya aja bertahun-tahun, 2 tahun. Jadi semangatnya itu harus ditingkatkan. Seandainya sudah lancar nih bacaannya, pelajari lagi tajwidnya. Tajwid itu paling penting nomor 1. Tajwid Fathoha itu yang paling penting. Karena sampai sekarang pun tajwid Fathoha masih terus belajar dan masih belajar terus lah pokoknya. Salah satu dengan Pak Dona juga kan sampai dulu. Itu. Yang kalau nanti mau tilawah, yang arahkan supaya bacaannya terlebih dahulu dipastikan, dibaguskan walaupun nggak pasti, tapi kaidah tajwidnya udah lumayan, nggak tahu mana nih baca umum, mana nih harus dibaca sama itu. Setelah itu baru belajar tilawahnya ya, suara sama kan, suara itu aturan. Nah itu nanti suaranya dilatih karena banyak suara yang bagus tapi kadang bacaan tajwidnya itu yang masih banyak, salah satunya penyakit kianan juga. Kadang suka memberikan tajwid padahal itu kata pokoknya tajwidnya dan bacaannya masalahnya itu dulu pada bagi para ananda yang yang mau belajar tilawah itu yang paling penting, perbaiki dulu bacaan baru nanti jadi tilawahnya dipelajari gampang kok. Yang penting konsisten, belajar tilawah itu konsisten. Guru anak itu juga bisa kayak gini, nanti kamu belajarnya jangan kayak apa ya, kalau istilah orang bangsanya itu angan-angan apa lah Pak, angan-angan. Ada belajar, kadang tidak, kadang ada muncul seminggu 2 hari hilang, muncul sehari. Nah, tapi kalau konsisten insya Allah dapat ilmu, karena ilmu itu berapa sekali pada manfaatnya nanti. Nah kita kan lulusan ini nih, Anda lulusan apalah misalnya matematika, tapi terkadang di masyarakat itu kita diundang bukan karena gelar ini kita, karena skill kita yang kita pelajari. Misalnya kayak anak alhamdulillahnya di tilawah sering diundang kan, sering diundang baca Quran di acara-acara apalah pembukaan segala macam. Nah itu ternyata skill-skill seperti itu di luar apa ya pendidikan kita bisa diundang, bisa bermanfaat juga di masyarakat. Ada nanti Pak Rudi nanti ngisi ini ya, karena kan saya fokusnya di tilawah, jadi di irama sama suara. Nah itu kalau tajwid ada pembahasan yang lain, ada yang lebih. Kalau saya fokusnya kalau diundang Pak Rudi nanti tolong ini ya,
kasih penilaian juri, antum tugasnya di bagian suara sama bagian iramanya. Jadi bermanfaat sekali. Ternyata salah satu ilmu ruqyah itu yang kita pelajari. Oke, itu aja Pak Rudi. Berarti selain bakat itu untuk kemauan ya. Soalnya kata Pak Rudi tadi banyak orang yang berhenti tengah jalan gitu ya. Karena kita dulu juga banyak padahal yang belajarnya bahkan satu rumah itu banyak berbaris, tapi yang dapat ilmunya itu hanya yang belajar konsisten tadi, hanya beberapa. Akhirnya ilmu itu ya bisa dibagi ke yang lain. Ada malah ilmunya salah satu jadi jalan untuk umroh. Nah, jadi dari ilmu itu bisa umroh. Sementara itu salah satu dari Al-Quran itu Allah kasih jalan untuk bisa umroh. Masya Allah. Ya, semoga Pak Rudi juga segera nih umroh nih. Amin. Oke. Tadi kan udah terakhir nih saran-saran untuk penutup nih. Ya, di sesi akhir ini penutup. Kejadian-kejadian apa yang menyenangkan, ya, kejadian yang paling menyenangkan dan kejadian yang paling menyedihkan gitu. Ada yang menyenangkan dan menyedihkan atau yang lucu mungkin. Pak Rudi punya pengalaman, boleh di-sharing ke teman-teman yang nonton nanti. Iya, pengalaman yang paling menyenangkan selama ikut kegiatan itu paling menyenangkan. Nah, selama kita jadi peserta, kenal dengan teman-teman di luar daerah kita, itu pengalaman menyenangkan. Kita jadi banyak teman. Kemudian kalau di Tirawah nih, biasanya kan kita di belakang, duduknya di belakang kalau ada kegiatan-kegiatan. Tapi ketika kita diundang untuk mengisi ataupun untuk kesempatan untuk baca Quran di situ, untuk tilawah, nah kita diposisikan kok gini ya, alhamdulillah ya kita bisa di sini, disediakan semuanya kita tinggal diarahkan. Oh, ternyata Al-Quran itu membawa kita lebih ini ya. Nah, itu pengalaman yang luar biasa. Apalagi pengalaman yang paling berharga itu ketika kita nggak ngarep tiap ya Pak Don ya. Kalau ngaji kan di kelas nih, nah, biasa kita ngisi ini, ternyata kita nggak ngarep segala sesuatu, ternyata ada aja rezeki yang didatangkan melalui Al-Quran. Itu lumayan. Dan kalau masih sekolah dulu itu seneng, itu pokoknya seneng banget lah. Itu seneng banget. Selain punya teman, banyak teman, selain kita diundangnya juga duduknya di depan di samping orang-orang istilahnya punya jabatan. Nah, kita di tengah-tengahnya, itu bangga, luar biasa sekali bangganya. Ternyata efek Al-Quran itu, kita belajar Al-Quran bisa mendatangkan sebarokah itu luar biasa. Kemudian nanti ketika pulang, ya ini ya kita istilahnya dikasih apa lah, nggak ngarep, tapi sebenarnya itu rezeki dari Allah. Itu aja badan pengalamannya. Selain punya banyak teman, kita juga bisa diundang di setiap acara, itu luar biasa sekali. Itu berarti semuanya menyenangkan ya gitu. Menyenangkan dan menyenangkan. Tapi itu perjuangannya juga luar biasa. Dari awal-awal kita belajar itu, memang konsisten itu emang agak susah. Jadi kalau kita konsisten, insya Allah ilmu kita kejar anjing, kita belajar nyari cuma takut gelam karena jaraknya itu jauh dan waktu itu masuk hutan belantara. Kalau nggak kuat itu sudah tengah jalan. Jadi hanya 2 dari teman anak yang sekian 10 orang, alhamdulillahnya sekarang ilmu itu didapatkan. Ya, berarti benar nih Pak Rudi, proses itu nggak mungkin mengkhianati hasil gitu ya. Karena Allah juga pasti menilainya proses. Ya, benar Pak Don. Iya, akhirnya kan itu kan Allah nanti yang akan menentukan. Gitu. Kita tinggal berproses aja. Benar ya Pak Rudi ya? Benar banget. Oke, mungkin cukup sekian dulu nih Pak Rudi. Terima kasih udah nemenin Ana ngobrol-ngobrol santai ya di tengah wabah gini ya. Terus juga alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan yang suci, bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Semoga kita sampai nanti ya selesai tugas-tugas kita di bulan Ramadan ya. Semoga berkah, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Lalu Allah jadikan kita pribadi yang lebih baik ya. Imannya meningkat, takwanya membaik ya. Semoga Allah juga masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Ana berharap nih nanti di surga ketemu sama antum.
surga lah ya. Amin Ya ya Allah. Allah. Dari bacaannya aja, ya insya Allah anak tuh berharap gitu di surga nanti bisa dengar bacaan antum lagi. Masya Allah. Amin ya Allah. Oke. Teman-teman tadi udah kita dengarkan bareng-bareng ya tips dan trik atau pengalaman dari Pak Rudi selama belajar tilawah selama menjadi polri. Ya beliau ini tinggal di Mesir ya Pak Rudi ya. Di waktu anak. Pak Rudi ini tinggal di Mesir, Kabupaten Bangka Tengah. Jadi kalau teman-teman mungkin mau ngobrol lebih dalam lagi, nanya-nanya, sharing pengalaman atau cari tahu di mana saja yang bisa jadi rekomendasi dari Pak Rudi. Nanti bisa hubungi Pak Rudi. Ya. Untuk kontaknya bisa komen di bawah. Ya, nanti komennya terbuka buat teman-teman semua yang mau nanya. Mungkin itu aja Pak Rudi. Ada yang mau disampaikan? Pokoknya channel Padona yang akan bermanfaat di luar sana. Amin. Pantengin. Akan banyak nanti kegiatan-kegiatan yang lain dan vlog-vlog yang lainnya Padona ya. Amin Jangan ya lupa. Allah. Amin. Ya. Ini sebenarnya karena efek ini aja wabah. Sebelumnya tuh nggak Iya. aktif buat video. Cuma karena seneng aja ya, seneng ngobrol gitu ya. Ya, ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ya bisa adalah hikmahnya pembelajaran yang bisa kita dapat dari ngobrol-ngobrol santai. Cukup ya, kita tutup dengan istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Rudi yang sudah bersedia menemani Ana ya di pagi yang cerah ini menjelang siang. Ya, semoga barokah ya. Salam buat Ibunda ya, Mama Pak Rudi, semoga sehat selalu ya. Salam juga buat keluarga, semoga sehat selalu. Pak Rudi juga semoga selalu sehat ya, walafiat. Amin ya Allah. Oke, ana tutup billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.